Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mampir kepada channel saya. Mudah-mudahan teman-teman suka, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, untuk bisa channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana sih pemilu 2024 menurut perspektif saya sendiri. Nah, sekarang tentang berita yang mungkin tahun 2023 ini sangat marak teman-teman, yaitu tentang seorang murid yang melawan kepada gurunya. Baik itu berita yang seorang murid yang hanya melawan, ataupun dari orang tuanya sendiri yang juga ikut campur dalam urusan muridnya atau anaknya tersebut. Nah, jadi kalau kita tahu bahwasanya guru merupakan, ibaratkan orang bilang kan, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu merupakan sebuah pahlawan yang mana tidak tidak diberitakan atau dipampang gambarnya seperti itu kan, seperti pahlawan-pahlawan membonjol dan juga ada pahlawan-pahlawan yang lain pada masa penjajahan kita dahulu. Nah, tapi guru merupakan pahlawan yang juga turut ikut andil dalam membesarkan negara kita teman-teman semua. Kenapa seperti itu? Karena di balik kesuksesan seseorang itu juga ada ikut campur tangan guru seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sekolah? Mungkin bagi mereka yang tidak sekolah, mungkin guru mereka di rumah seperti itu. Orang tua itu guru teman-teman. Menurut saya orang tua, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah itu merupakan seorang guru juga. Karena siapa yang mengajar pasti dia seorang guru. Siapa yang memberikan ilmunya dia seorang guru seperti itu. Tapi seperti yang berita-berita yang sudah viral teman-teman, bahwasanya setelah saya googling nih, banyak dari bukan hanya pada tahun 2023 tapi banyak juga pada tahun sebelum-sebelumnya berita-berita tentang murid yang melawan gurunya. Bahkan juga ada juga berita yang saya lihat sendiri di mana murid tersebut melawan pada gurunya tapi tidak terjamah oleh kamera ya, seperti sekarang kan yang viral tersebut kan hanya sudah divideokan, jadi viral seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak viral seperti itu kan? Itu yang sangat kita sayangkan, bagaimana sikap seorang murid kepada gurunya. Menurut saya pribadi teman-teman, tentang hal tersebut juga ini ada sangkut paut terhadap orang tua. Bagaimana orang tua di rumah? Apakah orang tua di rumah ketika anaknya salah dia ikut membantu atau mendukung anaknya seperti itu, atau menegurnya seperti itu? Seperti dalam kasus ini teman-teman, kasus ini yang mana seorang orang tua ini marah ketika seorang guru menegur anaknya merokok di lingkungan sekolah. Dia marah dan lalu menyalahi seorang guru ini. Ini sangat kita sayangkan. Seharusnya kita sebagai orang tua, menurut saya pribadi, sebagai orang tua, mungkin saya belum orang tua ya teman-teman, itu tidak mendukung tiap perilaku salah seorang anak, tapi kita harus memperbaikinya, bukan malah menyalahkan orang lain seperti itu. Nah, dari kasus-kasus guru yang kena atau dimarahi atau muridnya melawan kepada dia tersebut teman-teman, juga saya pernah pada tahun 2023 ini ikut program kampus mengajar. Walaupun jurusan saya bukan seorang jurusan pendidikan ya teman-teman, bahkan saya mengajar di SD. Di sini juga saya menjumpai bagaimana kasus anak-anak terhadap gurunya seperti itu. Dan juga guru-guru di situ sudah ceritakan bagaimana orang tua anaknya dan juga sebagainya segala macamnya. Di sini sangat kita sayangkan bagaimana orang tua tidak mempedulikan anaknya, hanya membiarkan anaknya sekolah saja seperti itu kan, tidak mengurus anaknya segala macam. Ini menurut saya ingin pesan kepada para orang tua untuk bisa lebih memperhatikan anaknya, apalagi dalam bersikap sopan santun kepada orang lain seperti itu. Ini bukan siapa yang salah, ini bukan siapa yang ibaratkannya mendukung dan sebagainya, tapi ini tugas kita bersama. Bagaimana pendidikan itu bisa menjadi lahan atau perubahan karakter yang baik bagi anak, khususnya di SD, SMP, SMA. Karena di masa-masa itulah mereka itu mempunyai teman,
Teman kadang membawa mereka kepada hal buruk dan juga hal baik. Itu yang harus kita kontrol bersama, khususnya bagi orang tua. Bukan hanya tugas guru di sekolah mendidik anak-anak, tapi orang tua di rumah juga harus mendidik. Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantara ini teman-teman, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Itu adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap seorang guru. Bagaimana jasa guru ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Dan juga satu lagi, kata Ki Hajar Dewantara ini, ing ngarso sung tuladah ing madia mangun karsa. Nah, tuduri handayani, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, itu adalah tugas guru teman-teman semua. Tapi jika teman-teman semua melihat ada guru yang melenceng melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kodrat dia sebagai guru, itu jangan salahkan hanya karena guru itu, maka teman-teman menyalahkan guru yang lain. Karena hanya sebagian mungkin bagi mereka yang melakukan hal tersebut, mungkin hawa nafsu mereka pun tidak bisa terkontrol seperti itu kan. Tapi jangan kita nobatkan guru ini percuma saja jadi guru dan sebagainya. Seharusnya tugas kita bersama untuk bisa membangun pendidikan ini bukan hanya dari seorang guru, tapi juga pemerintah, masyarakat, orang tua, bahkan juga murid tersebut teman-teman semua. Jadi marilah kita bersama-sama untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Jadi kasus-kasus murid melawan guru ini tidak lagi terjadi teman-teman. Saya sangat menyayangkan. Saya dulu juga pernah di posisi seorang murid. Sekarang saya mungkin sudah jadi seorang mahasiswa, tapi dulu saya juga di posisi seorang murid. Saya juga seperti anak-anak seperti biasanya, malas dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya saya tidak terjerumus kepada melawan guru. Mungkin saya tidak mengerjakan tugas, oke lah kan. Tapi untuk melawan guru saya tidak pernah, alhamdulillah juga tidak pernah kan. Tapi itu juga menurut saya pribadi itu berdampak dari rumah saya. Bagaimana orang tua saya mengajarkan saya untuk bersikap seperti itu. Jadi dengan kasus ini seharusnya kita berbenah. Apalagi dengan ada kasusnya orang tua mendukung anaknya, padahal anaknya yang salah. Maka datang ke sekolah marahi guru. Apa fungsinya teman-teman semua? Bukannya kita untuk mendidik, menyerahkan anak kita ke sekolah untuk mendidik, malahan kita mendukungnya untuk menjadi sesuatu hal yang jahat di sekolah. Itu tidak baik teman-teman semua. Jadi inilah yang harus kita perbaiki, terutama kita sebagai orang tua di rumah, dan juga kita sebagai anak dari orang tua kita harus kita kayak memperhatikan gitu. Bagi kita yang masih belum punya anak atau masih muda, masih remaja yang saya ini nonton video ini, menurut saya jadilah pribadi yang baik. Walaupun Anda belum bisa berguna bagi orang lain, tapi setidaknya jangan ganggu orang lain. Menurut saya sih seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah membuat diri kita itu dibenci oleh orang lain, tapi buatlah diri kita itu disenangi oleh orang lain, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melawan kepada guru, yang tidak melawan kepada orang tua, selalu bersosialisasi dengan baik, tidak meremehkan orang lain. Menurut saya seperti itu. Padahal seorang anak itu hanya berbakti kepada orang tua, dan orang tua itu bertanggung jawab untuk kelangsungan anaknya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kasus murid melawan guru ini tidak lagi terjadi seperti itu. Jadi dari kasus-kasus yang banyak ini teman-teman, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi PR untuk kita semua. Bagaimana ke depannya anak-anak kita, adik-adik kita itu tidak lagi menjadi bahan viral di media sosial. Ini sangat kita sayangkan, bagaimana seorang si murid menjadi viral gitu, karena bukan kayak bakatnya atau kayak prestasinya, tapi karena tingkah lakunya yang buruk. Oke, menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan, karena kita hanya perlu memperbaiki dari apa yang salah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk membangun dunia pendidikan itu lebih baik lagi. Karena dari kampus mengajar pun saya belajar teman-teman bahwasannya siswa kita dulu berada pada
zaman ini, zaman siswa. Dan juga pada zaman ini pun kita juga pada fase-fase kenakalan seperti ini. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa melewati fase-fase itu tanpa jauh dari kata baik seperti itu? Mungkin kayak standar lah gitu, kita nakal, tapi nakal kita tidak melewati batas seperti itu. Jadi mungkin sekian dari perspektif saya tentang keadaan yang saat ini terjadi. Bagi teman-teman juga saya mohon, marilah bersama-sama kita menjadi orang yang lebih baik lagi, terutama membuat pendidikan kita menjadi lebih baik lagi, supaya kasus-kasus ini tidak lagi terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.